Nggak ngerti deh. Ini sound cardnya emang udah bermasalah. Ya masih kresek ya. Ya langsung aja biar nggak terganggu. Saya kalau keganggu konsentrasi saya hilang soalnya. Ya, seberapa saudara menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai orang percayanya? Saudara bisa katakan amin dalam kehidupanmu. Ya, karena kita percaya bahwa ya kemarin saya khotbah tentang namanya Simpson ya, di hari Minggu saya nyampaikan tentang Simpson. Ya, perikopnya simple aja, yang dimana kita pengen bahas waktu itu tentang namanya menjaga namanya iman dan urapan. Karena di hari-hari terakhir akan banyak namanya kita mengalami namanya kejatuhan tentang namanya sebuah banyak macam. Ya, karena iblis terus untuk namanya coba merobohkan iman orang-orang percaya. Saudara harus bisa namanya berjaga-jaga seperti dalam 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-8 dan 9 tentang namanya berjaga-jaga dan berdoa itu penting buat seorang seperti kita ini yang percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara tahu bahwa iblis terus ingin menjatuhkan dan beberapa orang itu bisa kena. Nah, hari ini kita ngomongin tentang beberapa dosa yang harus kamu kenali. Dosa apa yang ada pada kita ini dan siapa yang menungganginya. Malam hari ini saya akan sedikit, ya nggak banyak, cuma sedikit aja. Ya saudara bisa nanti cari tahu sendiri di rumah. Saya akan bukain beberapa hal yang saya sedikit mengerti lah, tidak terlalu banyak mengerti tentang namanya dosa. Nah, dosa apa aja yang terjadi di dalam hidup manusia, ini yang akan saya mau sampaikan. Karena di dalam dosa itu terjadi namanya sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini tidak disukai oleh Tuhan, dan kita tahu orang yang berontak terhadap siapapun dalam divisi manapun ya, pasti itu menghasilkan sebuah hal yang buruk. Nah, oleh karena itu saudara bisa mengenali diri kita ini sebagai orang percaya. Ya, kemarin saya ngomongin tentang menjaga iman, menjaga namanya kepercayaan. Untuk namanya menjaga iman, kita jangan melakukan dosa. Nah, ada hubungannya dengan firman kemarin dengan hari ini. Saudara tahu ya, Simpson, saya bahas tentang Simpson. Simpson pertama kali dia adalah yang pertama kesalahan Simpson adalah dia duduk dengan Delila, orang yang tidak percaya dan tidak pernah kenal Tuhan. Kalau saudara tidak kenal, berduduk bareng dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, termasuk orang Kristen termasuk. Jadi jangan berpikir orang Kristen itu kenal Tuhan, belum tentu. Belum tentu, percayalah, belum tentu. Ya makanya kekristenan kita ini jangan sampai munafik, karena kemunafikan itu justru gak membuat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah Simpson melakukan dosa berbohong. Sekali diampuni, 2 kali, 3 kali, terus lama-lama Tuhan tinggalkan dia. Ini yang paling sering kita berpikir kebohongan sedikit demi kebaikan itu boleh di hadapan Tuhan, tetap tidak boleh. Lebih baik kita jujur walaupun diomelin sekalipun. Ya, kita lebih takut namanya diomelin soalnya. Lebih baik melakukan dosa daripada namanya melakukan kejujuran. Seberapa sering kita manusia orang Kristen melakukan itu. Saya pernah namanya berlaku jujur harus diomelin orang, saya bilang saya harus terima. Kadang-kadang kalau kita salah, kita akan banyak cara untuk menutupi dosa kita sehingga kita merasa diri kita benar. Di dalam Kristen itu tidak boleh seperti itu. Tetap saudara harus jujur. Diomelin aja. Lebih baik berkenan daripada ditinggali roh Tuhan. Ada orang berpikir bahwa orang Kristen tidak mungkin ditinggalin roh kudusnya. Simpson ditinggali. Karena apa? Dosa-dosa yang dia perbuat. Ya, dan yang paling parah, yang keempat adalah dia sombong bahwa saya orang yang diurapi Tuhan. Dan waktu Delila sudah mencukur rambutnya dan dia diikat dan ditundukkan dengan kuasa dunia. Dan Simpson masih berkata di dalam Hakim 16 ayat yang ke-20, aku akan meronta dan melepas dari ikatan ini. Ternyata gak bisa lepas. Makanya jangan bermain dengan dosa. Dosa itu mengerikan. Dia jeratnya lama-lama makin kuat. Dan pada akhirnya Simpson tidak bisa mempertahankan imannya dia. Yang dia mengalami apa? Ya, terakhir kalau saudara dengar firmannya, dia jadi pelawak. Banyak orang percaya, dimulai dengan iman yang kuat, diakhiri dengan yang roboh. Nah, di hari sebelumnya saya ngomongin tentang berjalan dengan Yesus. Nah, saya berdoa supaya saudara juga bisa memahami bagaimana saudara bisa berjalan dengan Tuhan tanpa ada pemberontakan. Karena pemberontakan itu tidak menghasilkan apa-apa, itu malah ngerobohin iman kita. Nah, saudara bisa dibuka di dalam Keluaran pasal 33 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Siapa yang hari-hari ini lagi banyak masalah? Ya, kalau boleh berkenan saudara bisa, Pak, saya lagi banyak masalah. Nah, karena Musa meminta penyertaan Tuhan di mana di gurun. Di gurun ini penuh dengan masalah. Di gurun ini kamu gak ada pengharapan. Di gurun ini semua orang mengalami namanya kebuntuan.
Siapa yang saudara lagi mengalami? Rasanya saya lagi buntu dan lain sebagainya. Minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan bukain jalan. Hanya Yesus yang bisa membawa kita keluar dari padang gurun itu. Ya, amin saudara ya. Nah, saudara bisa buka di dalam pasal 33 ayat yang pertama. Ya, saya baca. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka Alkitabmu. Izinkan saya juga melayani saudara dengan firman yang sederhana, ya seizin Tuhan. Sebentar. Nah, ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saat kamu namanya minta Tuhan sertai perjalananku, pastikan hidupmu itu harus bisa dengar namanya Tuhan berbicara dalam kehidupan. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Seringkali saya pernah bertemu dengan beberapa orang Kristen berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa bicara. Bukan soal kamu kudus nggak kudus. Ya, saat kamu bertobat di hadapan Tuhan, firman-Nya pasti muncul di dalam hidup orang percaya. Saya juga dengar suara Tuhan itu bukan dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Oh, dalam keadaan justru yang lagi ancur-ancuran. Berapa banyak orang Kristen dijumpai Tuhan dan Tuhan berbicara dengan orang-orang yang berdosa. Jadi jangan pernah batasin kuasa Tuhan untuk namanya memimpin hidupmu dan mendengarkan firman-Nya. Nah, kalau kamu menjauh, kamu gak akan keluar dari gurun itu sendiri. Di dunia ini penuh dengan kegelapan. Kamu saudara perlu namanya pergi. Di dalam firman-Nya Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Kamu memulai hidup pertobatanmu dari mana? Kamu harus kenali. Karena ada perintah Tuhan untuk ngomong pergi. Berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Dengar baik orang Kristen, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Tuhan menjanjikan sesuai dengan janjinya Dia kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara mesti ngerti gini guys. Kalau kamu sudah berjalan dengan Tuhan, kalau kamu sudah lepas dari dosa-dosamu yang lama, ya mungkin dosa tentang namanya seks bebas. Kalau masih jalan Pak, ya pergi keluar dari tempat itu. Pak, saya masih hidup dalam kebohongan Pak. Saya hidup dalam masa perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Kurang ngandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Keluar dulu dari kebiasaanmu yang buruk itu. Nah, setelah kamu keluar, kamu harus jalan dengan Tuhan, minta penyertaannya. Masalahnya banyak orang Kristen berpikir setelah kamu keluar dari dosa itu selesai tugasmu. Nah, setelah kamu jalan dalam kehidupanmu bersama dengan orang Kristen, bersama dengan Yesus, di depan kau banyak ketemu masalah. Dan saudara nggak banyak yang cukup kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Kemarin saya diinfoin lah, ada teman sekolah saya bilang dia sudah menikah, tolong doain si ini, katanya si A lah saya sebut lah ya. Loh kenapa? Bilang gitu. Dia rumah tangganya berantakan dan akhirnya pengen bunuh diri. Orang Kristen, gereja tiap minggu. Gereja tiap minggu. Dan dia mempertanyakan, mana Yesus? Seberapa saudara berpikir bahwa waktu kamu kena masalah, mana Yesus? Tuhan juga tanya, kamu di mana? Saudara jangan berpikir bahwa waktu kamu bertobat dengan Tuhan, kamu tuh harus jalan lagi sama Yesus. Nah, dalam perjalanan itu, kamu perlu namanya minta penyertaan Tuhan. Amin saudara. Minta Tuhan, sertai aku Tuhan. Untuk aku lewatin masa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi di depan. Saya gak punya kerjaan Tuhan, saya gak punya ini. Minta Tuhan sertai, gak ada yang gak bisa kok. Yang kamu minta itu hal sepele. Yang kamu minta itu namanya pemulihan, kesembuhan. Yang kamu minta tentang namanya hal-hal yang dunia itu sepele di depan Tuhan semuanya. Namun Tuhan minta tuh supaya kita ini minta penyertaannya. Kalau kemarin saya minta tuntunannya, caranya, jalannya dia bagaimana. Sebenarnya hidup dalam Tuhan tuh simpel loh. Menurut saya simpel. Tuhan menjanjikan berkatnya yang ajaib. Saya sebutin ya di ayat yang pertama tadi. Demikianlah kepada
keluar dari tanah Mesir, keluar dari namanya perbudakan dosa. Kamu harus masuk lagi dalam namanya perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, dengar baik ya. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita ngomongin berkat Abraham aja dulu. Tuhan menjanjikan berkat Abraham itu bisa kamu miliki, bukan gak bisa. Tuhan menjanjikan nama Abraham itu termasyur. Dia mandul istrinya dan punya keturunan. Berapa banyak kita lagi mengalami namanya kemandulan ekonomi. Kemandulan tentang namanya memang pengen namanya keturunan. Saya belum bisa terima Pak, dan lain sebagainya. Saudara perlu namanya masuk minta penyertaan Tuhan sampai kamu terima keturunan seperti Abraham. Terima keturunan di dalam usianya yang mustahil. Karena itu masih berlaku bagi hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan itu belum terputus. Ada waktunya terputus Pak? Ada waktunya nanti. Dan saya berdoa berkat Abraham itu masih turun dalam kehidupan saudara dan saya. Nah kalau misalnya Tuhan, aku ingin punya keturunan. Berapa banyak kan orang-orang yang Pak tolong doakan supaya aku punya keturunan. Janji Tuhan tentang keturunan itu masih berlaku sampai hari ini. Tinggal bagaimana kamu mau masuk dalam perjanjiannya sama Tuhan. Minta Tuhan sertai dalam pernikahan, dalam semua aspek yang kemarin saya sudah ngomong. Berkat Ishak, ya di sini ada berkat apa? Abraham, kedua apa? Ishak. Ishak itu disertai Tuhan loh. Apa yang dia tabur menuai berkali-kali lipat. Nah masalahnya kita orang Kristen kagak mau nabur, nuainya mau berkali-kali lipat. Ini yang heran saya sama orang Kristen. Kalau janji Tuhan, iya dan amin. Kemarin saya juga udah kesaksian tentang namanya. Ya mertua saya nabur puluhan tahun yang lalu cuma sepiring makanan loh. Sepiring makanan, dia cerita sama saya. Timo, kamu tahu saya menabur makanan. Mertua saya tuh suka nabur. Cuma sepiring makanan. Itu di tahun 70 atau 80-an. Tahun 70 80-an saya aja belum lahir. Dengar baik, saya orang Kristen. 70-80 tahun, di umur 70-80 tahun, maksudnya di tahun 70-80-an kalau nggak salah, atau 90-an lah paling cepet. Ya kalau dihitung-hitung udah mau 30 tahun atau 30 atau mau 40 tahun yang lalu. Sepiring makanan. Nah, orang yang diberkati dengan sepiring makanan itu nginget sampai hari ini. Singkat cerita, saya kasih singkat cerita aja. Saudara tahu? Orang yang pernah dikasih makan sama mertua saya dicari, dia pikir sudah meninggal, ternyata mertua saya masih hidup. Ketemu lah. Waktu ketemu, saudara tahu, ipar saya ini pengen kuliah S3, dan dia diberkati sampai dia lulus semuanya nggak usah keluar duit, di beasiswa, dikasih beasiswa. Saya mau kasih tahu ke saudara, apa yang kamu lakukan sama Tuhan, aburan yang kamu berikan itu bisa berkali-kali lipat. Dan itu iya dan amin. Yang ngajarin tuh firman. Saya sampai hari ini gak berhenti menabur. Karena apa? Karena saya percaya Ishak itu bisa jadi bagian saya. Saya gak tahu di depan akan terjadi apa. Siapa yang meyakini bahwa Tuhan Allah yang melipat kali gandakan setiap taburan. Saya gak minta uangmu, tenang aja. Hari ini gak ngomongin tentang taburan kok. Tapi kamu harus tahu bahwa janji Tuhan tentang blessing ala Abraham, Ishak, dan Yakub itu masih berlaku sampai hari ini. Saya yang dengar begitu kaget saya. Nah ini saya pengalaman sendiri. Mama saya pernah ke Kalimantan ngasih makan orang. Mama saya juga orang suka nabur. Ini gak di dalam Tuhan loh. Gak di dalam Tuhan. Mama saya waktu itu belum Kristen. Dia ajak iparnya dia makan. Nah kemarin berapa bulan yang lalu saya ketemu di Bogor. Kamu anaknya si ini ya? Iya, saya bilang. Wah mamamu tuh baik. Waktu tahun 90 berapa, 97 kalau nggak 98, mamamu pernah ngasih saya makan gini. Hari ini saya yang dikasih makan. Hari ini saya saya 5 orang saudara. Saya 5 saudara, saya anak ketiga. Saya 5 orang, saya anak ketiga. Herannya yang terima tuayan tuh saya doang. Yang lain-lainnya enggak. Kenapa?
Saya punya perjanjian ini dengan Tuhan. Ini cuma soal makanan loh. Ada amin. Dan ini berlaku buat kita. Kalau kamu disuruh Tuhan jalan sama Tuhan, Tuhan sertai perjalanan ini dalam hidupku. Tuhan akan bukain berkat-berkat yang dulu mungkin bahkan mamamu yang tidak di dalam Kristen sekalipun nabur tuai. Ya, shalom. Saya aja sampai heran, saya pikir, kok bisa? Kok bisa Tuhan? Dia adalah Allah Ishak. Dengar baik, Ishak itu diserobot semua sumur-sumurnya dia. Ishak gak pernah marah. Ishak ditipu, gak pernah marah. Diambilin ladang-ladang berkatnya dia, di sumur-sumurnya yang dia bukain, ketemu mata air. Selalu diserobot oleh, saudara bisa buka di dalam Kejadian 26, dia baca sendirilah. Dan herannya, setiap apa yang dia sentuh selalu keluar mata air. Kamu pengen kan urapannya kayak gitu? Nyentuh apapun jadi besar. Kerjain dulu. Minta Tuhan sertai dalam langkahmu. Yang ketiga apa? Allah Yakub. Yakub diproteksi nyawanya dari pemburuan kakaknya sendiri. Memang dia penipu, tapi dia bertobat. Tidak ada namanya orang berbuat dosa nggak tuai pasti. Tapi waktu dia datang sama Tuhan di dalam Kejadian 35, ya cerita ayat 1 dan sampai 25. Dengar baik, Allah Yakub berjumpa dengan Yakub, atau Yakub berjumpa dengan Allah Yakub. Dia minta Tuhan supaya dia protek seluruh keluarga besarnya. Bukankah kamu inginkan namanya perjanjian seperti itu, memproteksi semua keluarga besarmu seperti Yakub diproteksi? Tidak ada satupun keluarganya yang mati. Bakal jadi berkat bagi nama Yakub dirubah jadi bangsa Israel, atau nama Israel itu adalah roh Tuhan hidup di dalam Yakub. Nama Israel itu adalah roh yang menyertai hidup Yakub. Nah, kita kadang-kadang kita perlu yang hal kayak gitu. Kok saya kecelakaan, kok saya begini, kok saya begitu, dan bla 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 dan sebagainya. Ingat, perjanjian ini masih terjadi dan tidak pernah bisa dibatalkan, karena Dia Allah yang setia. Apa yang Dia lepaskan atas firman-Nya berlaku selama-lamanya sampai Dia datang yang kedua kali. Ada amin, saudara. Ya, jadi jangan saudara belajar tentang namanya Tuhan, jangan sampai namanya cuma lepas dari dosa saudara, dosa saja saudara, tapi sampai namanya saudara ngikutin Tuhan punya jalan-jalan yang baru bagi hidup saudara. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, ya keluar dari perbudakan, kamu dibawa Tuhan tuh, atau dibawa Roh Kudus keluar dari dosa. Setelah keluar dari dosa tuh ngapain? Ada perjalanan lagi. Masalahnya orang Kristen berhenti sampai namanya keluar dari Mesir. Gak sedikit orang kena masalah, berontak sama Tuhan. Dan sampai kayak tadi saya cerita, teman saya bertanya, Yesus tuh mana? Katanya. Kenapa saya doa gak ditolong Tuhan? Itu sering saya dengar. Gak tahu dengan saudara yang saat ini ada di sini ngalamin kayak gitu. Saya berdoa saudara gini loh, perjalanan hidup kita, apa kita waktu kita terima Yesus terus dibaptis, dikotbahin 1-2 menit atau setengah jam sampai 2 jam, apa langsung kita mati masuk surga? Kan enggak, harus jalanin hidup lagi. Masalahnya waktu kamu jalanin hidup, kamu lagi mimpin dirimu sendiri, apa Tuhan lagi nyertain kamu, mimpin kamu? Nah, ini yang saudara perlu namanya hidup menyadari, oh iya ya, kita ini perlu Tuhan ya. Musa tuh meminta loh. Jadi yang gak minta tuh gak disertai. Sekalipun kamu gereja. Berapa kali saya kalau dalam pelayanan, Tuhan tolongin saya Tuhan. Saya minta kata tolongin saya Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan pimpin saya Tuhan. Tuhan, saya mau ketemu orang sakit Tuhan. Saya mau ketemu orang bisnis Tuhan. Beneran saya gak bohong. Gimana nginjilin dia Tuhan? Gimana ngomongin apa Tuhan nanti ketemu orang ini? Tuh minta, saudara perlu minta. Jangan minta berkat aja. Minta penyertaan itu lebih penting daripada berkat. Ini yang saudara perlu tahu. Berkat itu otomatis kamu terima saat kamu disertai dengan Tuhan. Seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Saya berdoa buat hari ini, saudara tuh minta, kalau kamu berdoa bukan minta berkat, minta Tuhan sertai langkah-langkah hidupmu. Tuhan, hari ini aku mau punya aktivitas begini Tuhan. Aku mungkin di rumah aja, tolong sertai suamiku, anakku, istriku, sertai papa mamaku dan lain sebagainya. Kamu minta penyertaan Tuhan dalam semua aspek di dalam kehidupan yang harus kita jalani. Amin. Jadi kalau saudara berdoa hari ini mintanya apa? Penyertaan Tuhan. Sampai hari depan, sampai hari dimana kamu berpulang kalau perlu. Jangan namanya kita stop, berhenti di sini. Wah, jalanlah suka-suka kita dan lain sebagainya, rusak hidup kita yang ada. Saudara tahu setiap saya kayak mau nyampein firman ya, kadang bagus kadang jelek saya juga gak peduli. Yang penting saya nyampein firman. Itu saya doa, Tuhan firmannya apa Tuhan. Saya kalau mau pakai otak saya juga bisa sebenarnya, tapi saya gak mau itu kesombongan di dalam kehidupan saya. Makanya saya bilang kejatuhan saya itu kesombongan. Tolong Tuhan firmannya yang mana. Malam hari ini saya juga bergumul. Saya tadi sore jam 5 main bola, olahraga sama anak-anak bocah di lapangan Air Petra. Itu sambil main bola sambil saya tanya loh, Tuhan ini nanti khotbahnya apa? Padahal saya lagi di lapangan. Kamu sudah punya bahan ini, sampein ini aja. Oke, saya sampai. Nah, saya berdoa di dalam namamu, dalam namanya Yesus. Kamu kalau nggak minta penyertaan, Tuhan nggak nyertain kamu. Karena saya pernah kesaksian bagi saudara ya, saya pernah datang ke suatu tempat ibadah. Hari itu udah habis firman sudah selesai. Nah, waktu firman itu sudah selesai, kita nyembah. Nyembah itu atmosfernya, vibe-nya tuh wah luar biasa lah. Itu belum pernah saya temuin kayak gitu. Ibadahnya cuma 20-30 orang. Nah, waktu manifestasi turun, wah orang-orang ada yang pelepasan, kadang ada yang doain, ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa. Itu saya ngerasain atmosfernya, wah kuat sekali. Saudara tahu hamba Tuhan yang lagi mimpin, dia bilang pala saya panas. Dia bilang gini, dengerin ini. Ada firmannya, dia sampaikan. Firmannya ngomong begini, hai anak-anak, izinkan aku pakai engkau. Saya dengar begitu, saya sempat kayak mikir, kenapa mesti izin Tuhan? Pakai aja udah. Setelah saya belajar firman baru ngerti, Tuhan itu sopan. Tuhan tuh minta izin dulu sama hidupmu loh. Sekalipun kita ini ciptaannya. Dia gak sembrono, gak suka-sukanya kita main gedor dan masuk pintu suka-sukanya dia. Sekalipun dia bisa lakuin itu. Jadi saya dengar firman Tuhan juga bagus sekali. Yesus waktu dia turun ke bumi sebagai apa? Manusia, bukan Tuhan. Hakikatnya dia Tuhan. Saya gak bilang menyangkal dia bukan Tuhan. Turun ke bumi ini sebagai mana? Manusia, mati sebagai manusia bukan Tuhan. Karena orang Kristen berpikirnya Tuhan terus. Manusia dia matinya. Hakikatnya tetap dia Tuhan. Ya fundamentalnya memang dia adalah Allah. Dia adalah firman. Tapi dia mati sebagai manusia, bukan Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Makanya dia jadi manusia dulu. Supaya apa? Tebus dosa kita dengan darahnya. Amin saudara. Ya, jadi yang berpikir, wah dia Tuhan. Dia mati sebagai Tuhan. Gak mati sebagai manusia, bukan Tuhan. Saudara bisa cari ayatnya di dalam Filipi. Tebus dosa kita. Waktu dia mati, waktu dia lahir, sampai besar, sampai mati di kayu salib, dia tidak pakai satupun kemuliaannya. Kenapa? Tidak boleh. Artinya Tuhan ngikutin aturan cara mainnya. Dunianya seperti apa. Nah, saudara dengar baik saudara. Kalau kita gak meminta sama Tuhan penyertaan, Tuhan gak bisa sertai kita. Kenapa? Ada aturan main. Tahu dari mana? Nah ini firmannya yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Di dalam Keluaran 3:3, Musa meminta penyertaan Tuhan. Kamu mintanya berkat kan? Mintanya kesembuhan. Mintanya supaya hidupmu enak. Mintanya diproteksi Tuhan dan lain sebagainya. Mintanya begitu. Kamu gak pernah minta supaya Tuhan sertai langkahmu. Karena berkat yang kamu minta itu sepele di hadapan Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara,
Berkat yang kamu minta itu murahan bagi Tuhan. Murahan menurut saya. Laut aja bisa dibelah. Bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi kamu mintanya yang kecil-kecil itu murahan bagi Tuhan itu semua. Mintalah yang punya value, yang berharga. Berjalan sama dia, minta penyertaan. Saya udah khotbahin tentang berjalan sama Tuhan. Hari ini saya minta kamu ngerti tentang ini, sebenarnya khotbah lanjutan tentang berjalan sama Tuhan. Firman-Nya ini yang kemarin saya janjiin, yang hari Selasa minggu lalu persis. Ada lanjutannya, saya bilang ini yang saya mau bukain buat saudara. Nah hari ini saya nggak ngomongin tentang jalan sama Tuhan aja, bukan hanya penyertaannya, ada dosa yang menunggangi kita yang saudara harus lawan dengan kuat. Ada amin saudara. Jadi saudara percaya bahwa Tuhan itu masih menepati janjinya. Ada amin. Yang berkata Abraham, Ishak dan Yakub masih berlaku, bukan sudah hilang. Kalau kita mah janji sama Tuhan tukang kebo, tapi Tuhan gak pernah membohongi diri kita sebagai manusia. Apa yang dia lepaskan itu pasti dia genapi. Kenapa kadang-kadang kita susah melihat pertolongan Tuhan? Karena kita fokusnya cuma masalah susu dan madu, bukan penyertaan dengan Tuhannya. Ini kesalahan paling fatal kita sebagai orang Kristen. Karena Tuhan itu selalu punya namanya cara dan jalan, dan saudara harus ngikutin cara-cara dan jalan-jalannya dia. Gak bisa yang cuma sekedar ngomong, Tuhan aku minta begini, minta begini, minta begini. Bukan Tuhan gak ngasih, kasih sekali dua kali dikasih. Tapi keseringan ya enggak. Tapi kita gak bahas ngomong mintanya. Saya berdoa supaya saudara itu masuk ke kamarmu berdoa, Tuhan sertai aku. Besok kamu berdoa, Tuhan sertai kerjaan. Besok kamu lagi kerja lagi, minta tuh tiap hari. Kenapa sih harus minta tiap hari? Kan sekali aja cukup Pak, dan lain sebagainya. Ya supaya kita ingat bahwa kita ini butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Ayat yang kedua, dengar baik. Yesus akan mengutus apa? Seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Siapa yang mau disertai dengan malaikat Tuhan? Ayo. Siapa yang mau disertai malaikat-malaikatnya Tuhan? Siapa yang mau disertai malaikatnya Tuhan? Ayo. Pertanyaan saya simpel, bisa dijawab dengan mudah. Kelihatannya mudah. Ya. Saya lagi pertanyaan saya, siapa yang mau disertai malaikat-malaikatnya Tuhan? Ya, ayat yang kedua. Allah akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Kanaan itu ada beberapa suku, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab Yesus tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Dengar baik, kalau saya disertai itu malaikat Tuhan mau nggak? Nggak mau saya. Saya mau disertai Tuhan, bukan malaikatnya. Malaikat itu di bawah kita. Kalau ditanya mau nggak disertai malaikat Tuhan, saya nggak mau. Kalau saya pribadi nggak mau. Saya harus disertai Tuhan. Harus disertai Roh Kudus. Malaikat itu buat jagain kita, bukan mimpin hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen nyembah malaikat? Karena karena apa? Di ayat ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini janji Tuhan buat hidup kita dan saya. Sebab Yesus tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya Yesus jangan membinasakan engkau di jalan. Dengar baik orang Kristen. Dia kirim malaikat karena Tuhan gak bisa terlalu sabar untuk namanya ngadepin orang Israel. Kenapa? Tegar tengkuk, kepala batu. Saya maunya saudara apa? Saudara itu udah diberi Roh Kudus, minta Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Malaikat tuh bisa kita perintahin. Ya saudara, kalau misalnya masa malaikat bisa diperintahin? Sangat bisa. Buka Mazmur 91 biar kita belajar. Ya, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya apa? Diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bukan mimpin kamu. Yang mimpin harus Roh Kudus.
Jangan malaikat, jangan manusia, jangan hamba Tuhan, jangan pendeta juga, harus Roh Kudus. Karena dia sudah diberi buat kita cuma-cuma, gratis, untuk memimpin jalan kehidupan kita sehingga kita disertai Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-33 kalau nggak salah. Nah, saya buka dulu. Kenapa sih kita perlu disertai sama Tuhan? Ini yang saya berdoa sama saudara gini, perhatikan dengan baik saudara. Karena banyak orang Kristen banyak masalah hidup dan mempertanyakan Tuhan, sehingga kamu tuh nggak ngerti Tuhan tuh maunya apa dalam hidupmu. Dan saya berdoa supaya saudara tuh jangan seperti kayak di ayat 3. Tegar tengkuk kita ini membuat hidup kita itu banyak masalah saudara. Amsal 1 ayat 3. Tetapi siapa mendengarkan Yesus, ia akan tinggal dengan aman. Kamu lagi aman apa enggak? Apalagi kamu lagi bingung dengan hidupmu sendiri, masalahmu dan lain sebagainya. Terlindung apa daripada kedahsyatan malapetaka. Maksudnya gini loh, Tuhan akan melindungi hidup kita ini dari semua kejahatan, semua hal-hal yang sial, mungkin ya bahasa saya ya sial aja lah ngomongnya. Dari hal-hal yang rasanya itu apa ya, nasib kita atau takdir kita kayak nggak bagus gitu. Tuhan tuh kan halaukan semuanya. Kenapa? Itu jaminan Tuhan, perlindungannya bagi kita. Amin saudara. Jadi bukan saudara berpikir wah ini semua diizinkan Tuhan. Bukan, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang gak enak di luar sana, ya di masa 1-2 tahun, Tuhan akan tetap bukain jalan buat hidupmu. Kenapa? Tuhan tetap perlindungan, tetap jadi perlindungan bagi orang yang disertai. Gak pernah ditinggalin. Di ayat yang kedua, saudara dengar baik, ini panjang saya akan jelasin sedikit ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah keluar dari dosa, jangan berpikir saudara udah kayaknya saya udah berhenti, perjalanan saya cuma ibadah-ibadah aja. Enggak, minta terus sertai. Bagaimana Tuhan ngurusin anak saya supaya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa namanya dia bekerja, punya masa depan, punya jodoh dan sebagainya. Minta semua sama Tuhan. Jangan nanti udah nggak minta penyertaan Tuhan, terus udah anakmu udah gede baru kamu kepusingan gimana ya jodoh anak gua dan sebagainya. Dan waktu kamu berdoa rasanya kamu lagi meraba-raba di tempat yang gelap, bingung sama sekali ini gimana Tuhan jawabnya. Dia Tuhan yang ingin terus punya intens kita berjalan sama dia. Dia bukan jin yang kamu minta langsung dijawab. Setan tuh begitu kerjaannya, kamu minta langsung dijawab, itu setan. Tuhan gak gitu. Tuhan mau supaya kamu tuh kenali dia. Kembali lagi pasal 33. Ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi dan orang Yebus. Ya, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau di bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Dengar baik. Kenapa Tuhan mau menghalaukan orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus? Karena orang Kanaan penyembah berhala semua. Dan dia tidak percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kenapa? Orang-orang kayak gini, mereka lebih suka yang instan. Mereka suka namanya sekali sembah langsung menghasilkan. Kita modelnya suka yang begitu soalnya. Kalau kamu suka yang gitu, kamu mau miripnya ke orang kayak gini, Amori, Het, orang Feris. Salah satu yang dia sembah adalah Molok. Anak dibakar hidup-hidup, bayi dibakar. Nah, di dalam tanah Kanaan, saya kasih sedikit ilustrasi lah, bukan ilustrasi, kasih tahu lah sama saudara. Ada beberapa dosa besar yang dilakukan orang Kanaan sehingga Allah itu pengen singkirkan orang Kanaan sampai habis dan gak dikasih sisa. Kenapa? Dia bisa ngajarin orang Israel untuk nyimpang soalnya. Saudara kalau baca sampai namanya ke kitab berikutnya ya, di dalam kitab Bilangan kalau nggak salah, orang Israel kayak kena jerat dengan penyembahan berhala mereka. Nah, di sini ada dosa seks bebas. Nah, ini yang saudara harus kenalin. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Di dalam hidup kita sebagai manusia ada namanya iblis. Iblis ini yang hidup di tanah Kanaan sampai hari ini masih ada. Satu di antaranya Lucifer.
Dia adalah dosa kesombongan. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya bisa menjalani hidup saya sendiri, hati-hati. Lucifer akan pimpin kamu. Saya nggak perlu disertai Tuhan dan lain sebagainya. Saya bisa namanya jalan dan saya ngerti dengan pekerjaan saya, dengan keuangan saya dan lain sebagainya. Lucifer mimpin hidup. Yang kedua, ini iblis yang paling banyak menggoda manusia. Asmodeus. Asmodeus ini adalah beberapa malaikat yang jatuh berbarengan dengan Lucifer. Asmodeus itu adalah penguasa dosa nafsu. Kalau saudara berpikir bahwa kok pikiran saya kadang-kadang kok kotor ya. Kalau saya laki misalnya berpikir tentang cewek telanjang apa segala macam, ini kerjaannya dia. Asmodeus. Semuanya bekas malaikatnya Tuhan. Dia akan berikan kamu nafsu. Nafsu ini bukan berarti gini, bukan soal seks saja, bukan. Kalau ini bukan soal seks. Nafsu ini yang dia berikan gini, kamu pengen sesuatu rasanya kayaknya, contoh ya, ini hanya contoh. Misalnya saya pengen iPhone, yang ngotot terus padahal itu daging dan sebagainya, itu bukan kemampuanmu, imanmu nggak nyampe juga. Kamu ngotot, nafsu pengen punya barang itu, contohnya. Ini dia. Asmodeus membuat hati anak-anak manusia. Dia ngincernya siapa? Kebanyakan orang Kristen. Saya nggak akan upasin terlalu panjang. Asmodeus itu ada 3 rupa. Kepalanya ada 3. Dia seorang pria yang bermahkota. Kepala yang keduanya adalah domba jantan. Kepala ketiga adalah banteng. Nah, kamu perlu perhatikan. Nanti kamu nonton film apa semua itu muncul sebenarnya ada dia. Kalau nafsu makan, pengen makan terus sampai kenyang banget, nanti juga ada. Yang ketiga adalah Belphegor. Nah, dia adalah dosa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan soal seks perselingkuhan. Dan yang paling bahaya adalah apa? Kemalasan. Dialah punya peran supaya doa orang-orang Kristen ngantuk lah. Sering kamu saudara diganggu dengan ngantuk yang tiba-tiba. Ini kerjaannya dia, si Belphegor ini. Dan dia ini ngasih ide yang licik ke manusia. Suka namanya korupsi, menipu, suka berbohong dan semuanya. Ini kerjaannya dia, Belphegor. Yang gak kalah terkenal adalah Leviathan. Leviathan itu berbentuk ular, naga, dan berada di air. Makanya kalau kita nggak disertai Tuhan, makanya kenapa Tuhan mau habisin semua orang Kanaan? Karena mereka penyembah ini semua. Saya bukan lagi nangkutin saudara, kita hidup dalam bumi ini ya ada roh. Nah, kalau kamu nggak coba untuk namanya lawan ini semua, kamu akan jatuh dalam dosa-dosa. Saya nggak tahu dosamu apa, itu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan saya. Leviathan itu adalah bentuk ular naga besar. Dia adalah dilambangkan sebagai lambang pintu neraka. Dia adalah penguasa air. Dia yang menaruh benih tentang iri, dengki, kemarahan, dan dendam. Makanya kalau kamu, saya gak mau ngampunin Tuhan, kamu lagi dipimpin dia. Saya berdoa saudara tuh kenali. Saya sendiri juga ada gak ada. Kemarin tak perangin, tak tengkingin, pala saya sampai pusing. Leviathan ini banyak main di manusia. Tuhan itu gak pernah ngajarin dendam, ngiri, sirik, itu gak ada. Makanya Yesus turun ke bumi, ngasih contoh yang bagus sekali. Dipukulin dia diam, difitnah dia diam. Dia ngasih contoh, ajaran Yesus itu kayak gitu. Pak, saya mau balas Pak kejahatan orang yang melakukan kejahatan terhadap hidup saya. Kamu dipimpin dia, Leviathan. Nah, kalau misalnya Pak ini harus bagaimana? Minta Tuhan. Hanya dia yang sanggup. Kamu gak akan sanggup. Dunia ini gelap. Kemarin ada orang kesaksian gini.
Pak, ada orang kesaksian di, saya lupa lah di mana. Dia bilang begini, saya waktu itu dibilang dia mati. Waktu dia mati, rohnya dia terbang. Dia terbang. Dengerin orang Kristen. Saya bukan lagi dongeng. Mau percaya nggak percaya itu terserah kamu. Hidup kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kamu mati, tubuhnya mati. Jiwa dan roh ini nggak bisa mati. Jiwa dan roh ini saling punya ikatan. Jiwa dan roh ini bisa lepas dari tubuh. Tapi jiwa dan roh nggak bisa saling melepas. Dia akan hidup selama-lamanya. Waktu dia keluar dari tubuhnya, dia lihat tubuhnya sendiri. Dia bilang gini, kamu tahu yang diomongin firman itu betul katanya. Dunia ini gelap. Waktu saya keluar dari tubuh dia, itu gelap gitu. Walaupun kita di dunia ini ngelihat kayak ada lampu lah, ada gedung lah, ada listrik, ada gunung, ada. Waktu roh saya keluar, di bumi itu gelap. Sampai akhirnya saya panggil nama Yesus, turunlah malaikat Tuhan dari atas. Ada sinar turun dari atas. Ngeri gak saudara denger begitu? Gue bilang, firman tuh ya dan amin. Makanya kita jangan tergoyahkan dengan ajaran A, B, C, D. Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Nah, Leviathan ini buat namanya supaya kamu, sekali lagi saya ulangin, iri hati, dengki, kemarahan, dendam. Dia akan orek itu semua dari hatimu. Kalau kamu gak punya penyertaan sama Tuhan, jebol sih kamu. Jebol sih. Kenapa? Ikut dengan dunia ini, ikut dia. Ikut siapa? Setan, Leviathan. Yang kelima, Beelzebub, yang sering diomongin. Wah, Yesus nyembuhin orang pakai Beelzebub, kuasa lalat. Beelzebub itu lambangnya gambar setannya apa? Laler. Wah, laler di tukang sampah itu setan semua Pak? Bukan. Setiap setan itu punya gambar namanya sebuah binatang. Ya kalau ditanya kenapa Pak mesti binatang? Ya itu mewakili sikap, sifat, karakter. Nanti saya akan kasih tahu, kamu kalau nggak jaga nih semua, setan itu main di film soalnya sekarang. Kamu punya anak, hati-hati. Nonton YouTube, perhatiin. Ya, saya cuma nyampein doang. Kamu mau percaya nggak percaya itu terserah kamu. Saya juga nggak ada untungnya ngomong begini buat nakut-nakutin saudara, juga nggak buat apa. Ya, saya ngomong gini supaya kita berjaga-jaga. Ayo, ya, minta sama Tuhan nyertain. Ini nggak bisa dilawan dengan pikiran manusia. Kamu mau punya pakai uang, nggak bisa. Harus pakai kuasa Tuhan. Lalat ini atau Beelzebub itu adalah dosa rakus. Nah, tadi ada yang tanya, Pak sukanya makan terus sampai gemuknya berlebihan dan sebagainya. Beelzebub. Dia suka yang kotor. Cara main pikirannya kotor. Lihat orang-orang bisnismennya, jahatnya bukan main, picik. Kenapa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki Allah. Karena Beelzebub itu serakah soal makanan. Dan dia tipikal memasuki sifat manusia supaya dia makan pilih-pilih. Spirit ini membuat hidup kita tidak bisa bersyukur. Bedain ya sama orang yang punya selera sama yang yang jangan kayak gini. Ini harusnya yang higienis, harusnya yang gini-gini. Wah, harus semprot dulu seras. Manusia soalnya dari dulu tuh kita kalau misalnya makan ya, zaman saya masih kecil makan aja nggak mati kok gitu. Tapi yang terlalu berlebihan ternyata ada spiritnya. Saya juga kaget dengar begitu. Langsung Roh Kudus ngomong 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oh iya Tuhan, kita disuruh mengucap syukur. Kenapa Tuhan suruh mengucap syukur? Karena kalau enggak kita bisa kena jerat dengan lalat satu ini. Yang keenam, ini di akhir zaman akan terjadi banyak kena. Mau kamu Kristen kalau nggak disertai Tuhan, kena pasti. Mamon udah paling familiar.
Dia tipikalnya pelit, serakah, rakus akan uang. Mikirnya hanya kerja, ibadah nggak usah, kerja ya terus. Mamon. Mamon itu bukan soal masalah uang aja. Dia akan rasuki jiwamu. Dia akan berpikir tentang namanya keuntungan sekalipun harus ngejatuhin kamu. Mamon ini buat pengendali pikiran di dalam gambarnya Mamon itu nginjek kepala manusia. Dan manusia lagi nyembah dia, itu palanya diinjek sama Mamon. Kamu akan lihat banyak manusia diinjek kepalanya oleh Mamon. Jadi kalau misalnya, Pak, saya kan kerja Pak, kerja aja, bukan berarti ngomong gini nggak boleh kerja, boleh, harus kerja. Itu tanggung jawab hatimu, jangan ngandelin harta. Mamon akan jadi penakluk manusia paling banyak. Sama Belpegor. Tentang apa? Dosa seks. Kamu akan lihat banyak. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak yang kena. Nah, di dalam tanah Kanaan ini banyak penyembahnya. Kenapa Tuhan tuh sampai gregetan buat ngabisin mereka semua? Dan saya berdoa supaya saudara itu ngerti. Wah, kita ini udah di akhir zaman, saudara ya. Kamu perlu penyertaan Tuhan supaya kita ini gak ditunggangi. Ya, yang berikutnya tentang ya Satan. Itu di dalam Wahyu ada tertulis kata Satan, S-A-T-A-N, bukan setan, Satan. Ya, atau Abaddon. Atau yang nama lainnya adalah Amon. Ini adalah dewa Amon yang disembah oleh orang bangsa-bangsa Amon. Kamu pernah nonton film Hellboy? Cirinya bagaimana? Ya, kamu pernah nonton film Hellboy? Itu gambarnya tuh dia. Kamu pernah nonton film Thor? Yang lagi Thor berapa tuh yang akhirnya filmnya itu bangsanya Thor itu di kotanya dimusnahkan. Itu dia. Kenapa dia muncul di film-film? Karena dia lagi memperkenalkan dirinya sendiri. Supaya kamu tuh kalau ketemu, oh itu biasa kayak di film. Setan tuh udah nampakin diri sebenarnya. Cuma kita kadang kurang sadar. Belpegor itu lambang perempuan dan itu banyak di film kartun bermunculan. Salah satunya di Disney. Amon ya. Salah satunya di film Disney, di film-film kartun tuh banyak. Siapa? Belpegor, dosa seks. Karena apa? Dia perempuan. Nah, waktu saya cari, oh ini dia ternyata. Nah, di situ banyak lambang-lambang. Yang berikutnya adalah tentang namanya Azazel. Azazel adalah malaikat terkuat, hampir setingkat dengan Lucifer. Azazel inilah yang menjatuhkan Hawa. Azazel ini ngerayu hati manusia untuk buat dosa. Dan dia punya pasukan yang begitu kuat. Kamu jangan anggap enteng semua yang saya sebutin. Pak, dengan nama Yesus, kalau kamu gak punya kuasa, kamu tengking sampai mulutmu berbusa aja gak bakal pergi. Masa iya Pak? Lihat di Korintus. Kisah para rasul atau Korintus. Tentang anak-anak Skewa. Ya tangking setan yang gagahin dia. Artinya setan yang taklukkan anak-anak Skewa. Kamu harus minta penyertaan supaya kita ngerti ini setan apa. Saya langsung doa, Tuhan, tak tenggingin yang ada di pikiran saya, di hati, jiwa, keluar dari tubuh saya. Sejak itu saya pusing, makanya hari Rabu saya gak khotbah. Saya udah pengen tenang, istirahat. Besoknya udah mulai ya tenggingin. Makanya kalau misalnya gampang marah, ya belajar penguasaan dirinya, munculin. Kalau kamu kena jerat, setan gak perlu ngapa-ngapain lagi, udah terjerat kamu. Firman tuh ternyata betul semuanya. Ngajarin kita tentang apa? 1 Korintus 13 tentang kasih, sabar, kemurahan hati, tidak sombong. Ternyata semua itu adalah watak setan
yang harus kita lawan dengan kasih Kristus. Buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya waktu baca ini semua, aduh Tuhan, kok Engkau tuh baik banget mau ngajarin kami tentang ini. Yesusmu tuh baik. Jangan tegar tengkuk kepala batu kita. Supaya Tuhan gak mengirim yang harusnya dia mengirim Roh Kudus, malah dikirimnya malaikat. Dan saudara, tanpa sadar, saya butuh malaikat. Gak perlu kita malaikat, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Kalau Yesus ada dalam perjalanan hidupmu, kamu mau minta apa? Jangan malaikat. Gak minta pun malaikatnya datang sendiri kok. Amin saudara. Nah Tuhan, aku gak mau mimpin dia karena ini orang kepala batu. Biar malaikat aja, diwakilin. Dan beberapa kita sebagai orang Kristen mau diwakilin, saya emang gak mau. Harus sama Yesus. Pak, saya pengen diwakilin lewat pendeta, Pak, didoakan tumpang tangan. Malaikat yang mimpin kamu tuh namanya malaikat. Nah, saya berdoa saudara, jangan minta dipimpin siapapun selain Roh Kudus, selain Roh Allah. Udah ada di sini. Bagi orang percaya, minta dia sertain langkah-langkah kita. Jangan saudara berpikir bahwa udahlah, lewat pendeta ini saya ditumpang tanganin sembuh kok dan sebagainya. Sekali sembuh, 2 kali apa sembuh. Yang nyembuhin mau pendeta apa mas Tuhan. Nah saya berdoa saudara sadari, jangan keraskan hatimu untuk datang kepada Tuhan malam hari ini. Kalau tadi dosa-dosa yang tak sebutkan lewat campur tangan iblis, bereskan semuanya satu-satu. Bentar nih, verifikasi dulu. Ya, saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Makanya kayak orang persugihan tuh Mamon, dewa Mamon. Atau iblis Mamon, gak usah ngomongin dewa lah. Nah, Azazel ini lambangnya kambing. Lambangnya kambing. Dan dia jatuh di kutub utara. Di kutub utara gak ada kehidupan. Saya pernah khotbahin tentang kenapa Afrika kayak gitu. Sebegitu mengerikannya bangsa itu. Waktu saya tanya ini kenapa? Oh bangsa ini begitu mengerikan. Setiap ada kuasa kegelapan selalu kena manifestasinya itu kita sebagai manusia. Gak akan mungkin sukses. Di bangsa itu akan terpuruk. Nah di Indonesia bagaimana Pak? Mamon. Mamon. Bukan mereka pakai kuasa gelap. Setan lah yang nunggangin bangsa itu. Kalau kita gak minta disertai Tuhan, kita gak akan ngerti. Saya bisa jelasin begini, kalau gak Tuhan juga mana tahu saya juga. Saya bukan ahli sejarah. Ini hanya orang bodoh saudara yang coba belajar firman, dikasih tahu Tuhan gini tak ikutin aja. Makanya disertai Tuhan penting buat kita untuk kita bisa ngerti banyak hal tentang yang walaupun kita belum lahir sekali. Dan saya berdoa supaya saudara ini bisa ngerti tentang penyertaan Tuhan. Ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Hari ini perhiasanmu apa? Jangan berpikir Tuhan tuh baik. Ini Tuhan ngancem coy di sini. Di perjanjian baru nggak ada kata siapa. Buka Wahyu 21. Barang siapa penakut, pencuri, begini yang berzina segala macam dibuang ke neraka, diancam juga. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Kalau engkau tidak dingin, tidak panas, aku akan buang, dilepehin sama Tuhan. Jangan berpikir Tuhan gak bisa ngancam. Dia kasih Pak, saya juga bilang dia kasih. Dia pengampun Pak, kalau kamu minta ampun dan minta namanya pertobatan. Kalau kamu yang berdosa minta ampun, kamu diampuni. Tapi kalau kamu berdosa, terus dibilang Tuhan ngampunin, apanya yang mau diampunin?
Jangan berpikir bahwa Tuhan tuh selalu sisi baiknya. Dia juga bisa ngancam ternyata. Lo kalau terus-terusan kepala batu, kalau kamu gak bertobat dan terus pilih jalanmu sendiri, kamu akan gali kuburanmu sendiri. Ibaratnya gitu. Dan saya berdoa kita sadari, Pak saya jauh daripada Tuhan kembali. Pak saya ada dendam dengan orang, beresin. Pak saya ada kemarahan Pak dengan si A, si B, saya beresin. Ya firman itu nasehatin dan negor kita. Amin. Jadi kalau misalnya Pak saya ada iri hati, beresin. Minta ampun sama Yesus, jangan sama saya bukan Yesusmu. Saya juga bukan penebus dosamu ya. Saya juga gak mau nebus dosamu. Ngapain? Kenal juga enggak. Ya, ada amin saudara. Kalau misalnya Pak saya lagi berantem dengan suami Pak, beresin buru-buru. Jangan kemarahan Leviathan memimpin rohmu. Ya, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Perhiasan itu bicara tadi dosa. Perhiasan ada yang mahkota, ya cepit rambut emas gitu. Wah, bicara apa? Pikiran. Jangan sombong pikiran, lepaskan. Jangan pakai atribut perhiasan, pakai yang tidak terlihat, karena perhiasan terlihat. Orang pakai ke gereja pakai emas segala macam buat apa? Pamer rata-rata. Ya ada satu gereja lah pokoknya, saya nggak perlu sebutin lah. Itu kalau gereja, wah berlian semua keluar, emas semua. Buat apa? Saya bilang, Tuhanmu lihat di sini, bukan lihat emasmu. Buat tunjukin Pak, pesaing-pesaing saya biar panas Pak, dosamu. Buat orang iri, siapa? Leviathan. Leviathan. Perhiasan ada yang digelang tangan. Tanganmu hati-hati. Lepasin perhiasan. Lepasin dosa. Tangan ini banyak. Lewat handphone aja kita bisa maki-maki orang lewat handphone. Perhiasan ada yang dianting. Hati-hati dengan pendengaran. Ada yang digelang kaki, hati-hati langkah. Lepasin semua. Pergaulan. Tanganmu jangan berbuat dosa. Tadi saya ada catat satu ayat tuh bagus. Amsal berapa tuh? Bentar saya bukain. Amsal 6 ayat 16-19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hatinya Yesus, bukan hati manusia. Mata sombong, lidah dusta. Ini perhiasan. Tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati kita aja bisa buat jahat, padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini bisa punya perhiasan. Ngeri nggak? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saya berdoa supaya saudara itu lepaskan perhiasan gitu. Hiduplah sederhana, minta penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu maksudnya gini, keras kepala, gak bisa diomong. Disuruh berdoa gak pernah mau berdoa, tuh kamu tegar tengkuk namanya. Disuruh ibadah gak pernah mau datang ibadah, tegar tengkuk. Nah, kalau kamu terus namanya memberontak, Tuhan gak bisa sertai kamu. Makanya kalau saudara berpikir bahwa kayak kemarin saya ada ngomong gini saudara, saya pernah mimpi begini. Saya pernah diundang seseorang di Jawa lah. Berapa tahun yang lalu saya pernah diundang orang khotbah, nyampein firman. Habis dari kota itu saya pulang ke Jakarta. Saya diberkati lah dengan sejumlah uang. Saya ngomong jujur-jujuran ya. Jumlahnya berapa saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngurusin uang.
Saya nggak pernah ngurusin. Jadi orang mau amplopin berapa, saya nggak pernah mau tahu isinya berapa. Karena saya nggak bergantung dengan isi uang berapa. Saudara mau transfer sekian, saya nggak pernah mau ngurusin begitu. Saya ngurusin firman aja udah. Karena saya nggak mau bergantung ada jumlah uang di rekening saya berapa, nggak ada, apa ada, saya nggak pernah tahu saya sampai hari ini. Loh kenapa? Saya bergantung dengan firman. Udah nggak usah lihat lah. Dengan iman kayak begini lebih tenang saya hidup daripada ngeliatin wah rekeningnya mulai tipis dan sebagainya, bisa ngerusak iman saya. Sampai hari ini saya nggak tahu. Kecuali tabungan saya sendiri yang saya ada beberapa rekening. Pelayanan A, pelayanan baksos, pelayanan ini, buat uang pribadi, buat tabungan sendiri segala macam itu ada masing-masing. Nah, dengar baik saudara ya. Setelah saya pulang dari kota itu, malamnya saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya mimpi di rumah saya ini. Saya megang gelas, bukan megang gelas, saya lihat gelas ada air. Di dalam mimpi saya itu saya haus banget. Saya harus minum pokoknya. Tapi tetap ingat Tuhan dan berdoa. Gaisa, harus ibadah. Kalau orang bilang saya tetap ingat Tuhan, tetap berhalamu itu pekerjaan. Berhala itu segala sesuatu yang kamu tuh intens kegiatannya dengan hal tersebut. Ya, berhala itu bukan soal kerja aja, banyak karir, kesombongan, gengsi kita. Binatang sekarang juga orang banyak. Dipelihara sampai kayak jadi Tuhan. Itu banyak sekali. Ya kalau misalnya Pak, saya mau beresin sama Tuhan, jangan nama saya mah nggak ngurusin hidupmu. Saya cuma ngasih tahu. Gak ada yang kebetulan kamu datang ke tempat ini, di room ini, saya ngomong begini kamu dengar. Saya nggak kenal saudara. Nah, saya lanjutin mimpi saya itu. Saya melihat air itu, airnya keruh saudara. Airnya keruh. Dan airnya saya minum. Air putih itu keruh gitu ya, tahu ya keruh ya. Nggak terlalu putih, nggak bening gitu, tapi kayak ada butiran-butiran apa. Itu saya minum. Saya paling nggak suka minum air tuh, kecemplung nasi aja saya bisa nggak mau minum. Saya minum air. Habis itu saya kebangun. Kenapa Tuhan? Air ini ngomongin berkat nih. Ada apa dengan berkatku? Ini ada yang salah. Nah, saya kebangun itu saya berdoa, Tuhan, kalau ada berkat-berkat yang masuk ke kami tidak kudus, halaukan Tuhan. Aku hidup gak bergantung dengan uang. Apalagi uangnya gak seberapa terus bergantung, ngapain gitu. Saudara tahu, saya diundang lagi ke suatu kota. Saya tahu orang yang ngasih ini uangnya gak kudus. Kamu berpikir dengan namanya pekerjaan saya gak kudus, main judi segala macam, terus kasih persembahan ke hamba-hamba Tuhan, terus Tuhan berkenan. Enggak, tuh buktinya tuh saya dikasih tahu Tuhan, ini airmu keruh, nggak bening, nggak bersih. Artinya berkatnya nggak bersih, diterimanya nggak bersih. Kenapa Tuhan izinin saya mimpi itu? Kenapa saya bisa tahu penghasilan dia tuh nggak kudus? Dia cerita sama saya. Oh, tolong doakan. Oh, ada apa? Saya bilang, saya nggak tahu sebenarnya. Tuhan juga nggak ngomong apa-apa. Yang penting saya udah tanya, ini kenapa airnya keruh Tuhan? Yang penting saya udah tanya, Tuhan nggak jawab, itu urusan Tuhan. Ternyata dijawabnya bukan lewat bagaimana. Orang inilah yang ngebocorin. Gua ada bisnis dengan ya pemerintah lah, government dan sebagainya. Duit gua macet dan lain sebagainya. Langsung tak tembak. Lu mainnya bener gak tuh? Diem. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Orang Kristen, orang pelayanan. Dari situ saya tahu, oh ini toh Tuhan. Sejak itu saya bilang sama istri saya, lu jangan pernah terima berkat dia. Kalau perlu pulang. Itu saya minum, artinya saya terima uang itu. Saya pernah dilecehkan oleh hamba Tuhan. Masalah uang 500.000, tak pulangin duitnya.
Walaupun saya nggak punya uang, saya pinjem duit orang, saya pulang. Saya nggak mau jatuh masalah uang lah, apalagi uang cuma 500.000. Aduh, geli. Iman kita itu jangan dijual dengan uang-uang recehan. Ya, saudara dengar baik. Itu membuat saya lebih selektif. Saya bilang, Tuhan, kuduskan. Saya minta maaf kalau saya meminum berkat itu atau terima berkat itu, saya nggak tahu. Tuhan itu pasti kasih tahu ke kita mana yang kudus, mana yang enggak. Sesuai dengan imanmu. Kalau kamu ngomongin tentang kekudusan, ya pasti Tuhan akan proteksi tentang kekudusan. Amin, saudara, karena Dia Allah yang menyertai orang percaya. Itulah dari situ saya bisa ngerti, oh ini gini Tuhan, ini gini. Kita ini nggak ngerti semua itu. Jangan berpikir hamba Tuhan tuh hebat, udah urapan. Wah, di depan nanti ada gempa bumi ini. Alah, omong kosong tuh semua. Kecuali Roh Kudus. Semua itu Roh Kudus lebih penting daripada. Saya nggak tertarik dengan namanya nubuatan. Karena banyak nubuatan palsu semua. Ya, lanjut. Pemberontakan hidup kita tidak akan menghasilkan apapun. Makanya kalau kamu jauh dari Tuhan, malam hari ini kembali sama Tuhan. Kalau kamu jauh, terus cuma minta, biasanya malah gak dapat apa-apa. Makin sengsara. Nah, hidup dalam Tuhan butuh disertai, supaya kita dipilahkan sama Tuhan. Yang ini gak boleh kamu terima. Sejak itu kami dengan hamba Tuhan itu pecah. Dan gak pernah berhubungan sampai hari ini. Loh kenapa? Ya itu tadi, airnya keruh. Ayat yang ke-6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Tinggalin. Kamu mau gak tinggalin namanya semua perhiasan? Perhiasan tuh kedagingan lah pastilah. Pak, saya kerja terus Pak, saya ingat Tuhan. Bohong pasti. Gak mungkin. Saya juga orang dulu gila kerja. Saya kerja itu dulu hampir 24 jam, jarang istirahat. Saya kalau buka usaha, kalau perlu gak usah tutup sekalian, udah buka aja terus gitu. Saya tuh gila kerja, gila uang, cinta uang. Ingat Tuhan gak? Enggak. Ingat kalau lagi susah, udah jatuh. Ada orang yang bilang gini, saya sih ke diskotik Pak, tapi saya berdoa juga sama Tuhan. Munafik. Tuhan gak ngajarin kita ikut dalam dosa. Gak ada ajarannya di Alkitab. Hiduplah dalam dosa, hiduplah juga di dalamku, gak ada. Yang penting saya ingat Tuhan Pak, omong kosong. Kalau kamu ingat Tuhan, ingat ajarannya. Yang ngajarin tentang yang kudus. Pak, saya cinta Tuhan Pak, tapi saya pemarah. Pembohong. Di dalam Tuhan diajarin supaya kita ngampunin, bukan dendam. Sekalipun saya pelayan Tuhan, Pak, sekalipun kamu pelayan Tuhan. Munafik. Orang Taurat, orang Farisi, orang Saduki tegur sama Yesus. Orang munafik. Pakaiannya boleh, wah rohani. Nanti ngelakuin dosa. Jadi kalau saya sih ngajarin begini saudara. Pak, saya cinta Tuhan Pak. Mainnya handphone, baca Alkitab kagak, pembohong tuh namanya. Cinta Tuhan dari mana? Nanti ada ayatnya. Biar kita belajar. Jangan pernah bohongin Tuhan. Walaupun rasanya, saya gak pernah bohongin Tuhan. Kelakuanmu ngebohongin Dia. Ayat yang ke-7. Sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamanya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah, ia pergi ke kemah pertemuan dan keluarlah. Dan di luar perkemahan, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah Tenggelot. Dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Dengar baik ya. Di ayat 7 ini, misalnya ini ada kampung lah contoh ya, perkemahan orang Israel. Di sini ada gunung Horeb atau gunung Sion. Ya, saudara dengar baik, ada gunung bukan gunung Sion, gunung Sinai. Ya, Horeb atau Sinai itu sama sebenarnya. Ya, di perkemahan, di tengah-tengah antara gunung dan perkampungan orang Israel, di tengah-tengah ini ada namanya perkemahan pertemuan namanya. Jadi ini kampung orang Israel atau kemah orang Israel, di tengah-tengah antara gunung dan perkemahan ini muncul satu kemah, di mana kemah pertemuan. Kalau kamu mau ketemu Tuhan, kamu harus keluar dari kampung orang Israel ini, masuk dan berjalan sampai ke kemah pertemuan ini. Barulah Tuhan turun, atau tiang awannya Tuhan tuh baru turun. Kalau kamu mau ketemu dengan Tuhan, kamu harus keluar dari kebiasaan dosamu, kebiasaan kemalasan. Gak mungkin orang ikut Tuhan pakai kebiasaan, gak bisa. Kesombongan kita buang keluar dulu, belajar rendah hati. Gak bisa kamu pakai namanya saya mau di kemah kampung Israel aja, gak bisa. Kamu harus keluar dari kebiasaan. Apapun alasannya, Tuhan tentuin masuk ke perkemahan pertemuan. Saat kamu masuk ke kemah pertemuan itu, Tuhan harusnya bicara sama kamu. Sayangnya orang Kristen kurang paham ini, akibatnya banyak gak dengar suara Tuhan. Kalau saya bisa, kenapa kamu gak bisa? Saya bukan orang Israel, bukan keturunan Yahudi, Abraham, bukan. Tapi kasih karunia Dialah yang membuat saya terima, karena saya masuk ke kemah pertemuan. Saya duduk di tempat ini, di mana saya duduk. Ini kemah pertemuan saya tuh di sini. Doa, baca firman. Saya bisa dengar suara Tuhan tuh di sini biasanya. Masuk kamarmu, itu kemahmu, pertemuanmu dengan Tuhan. Tentuin di mana kamu harus bertemu. Rumah saya nggak besar, kecil. Orang yang pernah kesini tahu. Tentuin tempat kemah pertemuan. Doa di sana. Tuhan akan bicara saat kamu datang ke tempat yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Amin. Tapi kalau misalnya luar dari namanya, kalau misalnya kamu nggak mau keluar, maunya zona nyaman terus, maunya zona yang dimana pribadimu sendiri, nggak akan kamu dengar apa-apa. Herannya kita nyaman di situ. Herannya waktu kamu nggak dengar suara Tuhan, kamu bisa tenang. Tapi nanti kita jalan di depan, siapa yang tahu 10 tahun lagi itu seperti apa. Ini zaman lebih mengerikan nanti ke depan. Nah, di akhir zaman ini kamu akan perlu namanya penyertaan Tuhan. Bukan berkat. Saya nggak doa, saya bukan khotbah berkat soalnya. Saya lagi khotbahin saudara, lebih daripada berkat. Yang kamu minta itu kesembuhan, kekayaan, pemulihan, itu recehan semua di depan. Saya bukan meremehkan pergumulan saudara, tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan lebih penting daripada semua ini. Karena di dalam penyertaan Tuhan, apa yang kamu butuhkan gak perlu kamu minta, Tuhan pasti siapin. Ayat 11, ayat 10. Ayat 9 dulu ya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, apabila kamu masuk kamarmu, tempat di mana kamu bertemu dengan Tuhan, turunlah tiang awan. Tiang awan itu bicara apa? Kemuliaan, mujizat. Dan apa nih? Dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Yesus dan bisa dengar suaranya Dia? Kalau kamu mau bikin tempat pertemuan dengan Dia, tempat di mana kamu bisa duduk, bisa berlutut, bisa sujud, bisa namanya nangis di tempat itu. Di dalam hadirat Tuhan itu,
Gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, gak ada kegentaran, gak ada namanya sebuah ketersinggungan, gak ada. Kamu bisa begitu tenang di dalam hadirat. Di dalam kemah itu, semua rasa yang intimidasi kebas semua lewat hadiratnya. Karena penyertaan Tuhan, tidak ada ketakutan, yang ada ketenangan. Karena Dia adalah Allah penuh shalom. Ayat 10. Setelah di seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Nah, orang Israel yang melihat Musa berjalan di dalam kemah itu ikut sujud nyembah Tuhan. Tapi gak lama. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dengar baik. Kalau kamu berpikir Yesus nggak ada Pak di zaman dulu, Yesus ketemu Musa tuh di sini. Nggak usah percaya sama saya Pak. Ini ada yang bilang saya nggak percaya sama pendeta, tapi percaya sama saya. Nggak usah, manusia itu nggak perlu dipercaya Pak. Tuhanmu perlu dipercaya. Roh Kudusmu harus dipercaya. Saya ini bukan kebenaran. Saya nggak bawamu ke sorga. Yesusmu membawamu ke sorga. Gak usah percaya dengan siapapun. Percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita. Dengar baik orang Kristen. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Allah Bapa nggak bisa. Nggak bisa kamu bertemu dengan Allah Bapa muka mati kita. Ini kenapa bisa? Yesus bisa dilihat mukanya. Bertemu dengan Musa. Yesus pernah ketemu Abraham. Yesus ketemu Musa. Berjumpa. Muka dengan muka. Kemudian kembali lagi ke perkemahan. Tetapi abdinya, kemudian apa? Kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Dengar orang Kristen ya. Di ayat yang ke-11, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Orang Israel waktu melihat Musa masuk ke dalam perkemahan itu, tiang awan turun, semua sujud nyembah Tuhan. Herannya, yang di perkampungan atau di kemah-kemah orang Israel, cuma sebentar dia balik lagi ke rumah. Berapa banyak kita dalam keadaan aman, kamu tidak mau nyembah Tuhan lagi. Jadi rutinitas, biasa. Akhirnya apa? Kamu kembali ke perkemahanmu, kembali ke Mesirmu, kembali ke manusia lamamu. Makanya banyak orang Kristen jatuh dalam dosa yang sama. Duit ke duit, zina ke zina, rokok balik rokok, selingkuh balik selingkuh, marah balik marah. Dulu saya baru bertobat, kayaknya ada shalom, ada damainya Tuhan. Berapa lama kamu bisa terus mempertahankan itu? Caranya begini harus. Tapi kalau kamu terus namanya ninggalin penyertaan Tuhan, kamu akan kembali ke manusia lamamu. Efesus 4 ayat 17 sampai 31. Kamu membiarkan tadi setan atau iblis itu memimpin hidupmu kembali. Kita ini gak boleh buka celah. Jangan tinggalin hadiratnya dia. Gak bisa. Kalau kamu jarang namanya nyembah Tuhan, apalagi cuma ingat Tuhan, ya elah, setan juga ingat Tuhan kok. Kucing kalau bisa bicara juga tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia juga ingat kok siapa penciptanya dia. Batu aja bisa nyembah Tuhan kok, ada firmannya soalnya. Kalau kita ciptaan adalah anak orang yang dipilih sebagai, ya value-nya lebih tinggi daripada batu dan binatang. Masa cuma sekedar ingat? Betul apa betul? Tuhan maunya kita nih jalan sesuai dengan penyertaannya dia. Bukan penyertaan kamu, bukan otak kita. Nah,
Kenapa banyak orang kembali ke perkemahan? Karena dia lihat, aduh bosen, cuma lihat kemah sama tiang awan doang. Bosen lah, lihat pemandangan begini, sujud nyembah lagi, haleluya. Gak heran orang Israel tegar tengkuk, kepala batu, dan gak bisa diomong. Ini orang semua di padang gurun selesai. Jadi saya berdoa supaya saudara tahu, tetap di perkemahan itu seperti Yosua, dia tetap di depan kemah itu menantikan sampai selesai. Di akhir zaman banyak orang Kristen tidak tahan, termasuk menanti jawaban doa tidak cukup tahan. Kalau ini mau jujur-jujuran saudara gitu ya, siapa yang lagi sedang menantikan Tuhan, rasanya kok berat, rasanya kok lama Tuhan. Kalau kamu gak tinggal dalam kemahnya Tuhan, akan cukup kuat kita bisa bertahan. Yosua harus lewati tantangan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, Tuhan bilang sama dia, kuatkan, teguhkan hatimu untuk lawan Yeriko. Dia menang karena dia tahu Tuhan dia, Allah yang dia sembah adalah Allah yang membuka jalan. Apapun sulitnya, apapun tantangannya, setebal tembok Yeriko pun Tuhan sang berobohkan dengan kekuatan dia, bukan kekuatan Yosua. Ada amin saudara. Jadi saudara gak perlu namanya bergantung dengan kekuatanmu, tinggal ngikutin Tuhan, kekuatan Tuhan yang turun seperti Yosua. Yosua ini melayan hati, layan jiwa, layan roh. Keseringan kalau kita pengen ngerubah suami atau manusia, istri dan anak-anak, kamu gak akan lihat kuasa Tuhan. Makanya saya sering kali ngomong, jangan ngambil cawannya Tuhan. Jangan membiasakan diri kita yang berusaha ngerubah orang. Siapa yang bisa? Makanya saya kalau ngadepin jiwa-jiwa gitu ya, Pak, anak saya gak berubah dan gak bertobat, gimana? Ngadepin di hadapan Tuhan, masuk ke kemah. Bukan ngoceh-ngocehin, marah-marahin anak, makin brutal yang ada, makin jauh. Kenapa kita butuh kuasa Tuhan? Bukan mulut kita. Mulut kita ini keluarnya racun biasanya, bukan sesuatu yang baik. Ya, ada amin saudara ya. Jangan ngambil. Ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikianlah engkau berfirman. Dengar baik ya. Yesus mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Musa dikenal. Artinya ada orang yang gak dikenal sekalipun kamu Kristen. Ya, dapat apa? Kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka sekarang jika aku kira yang mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan, ya, di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak memimpin engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yesus kalau memimpin hidup kita, bukan masalah yang kamu hadapin, tapi ketenangan. Kalaupun ada masalah, kamu bisa ngatasi dengan baik, bukan gelisah. Kalau saya gelisah apa? Artinya hidupmu gak lagi disertai Tuhan. Saya sering kena masalah dulu, sekarang jauh dari masalah. Kemarin saya kesaksian belum selesai ya. Kemarin saya lagi mau servis mobil saudara, saya beli oli. Oli yang saya beli itu palsu. Dikirim datang ke sini. Saya lihat, saya cek, saya curiga, wah ini palsu nih. Olinya palsu. Saya sudah doa saudara. Setelah saya kena masalah minyak itu, ya uang mah nggak seberapa, tapi saya harus tanggung jawab di depan Tuhan. Ya uang itu nggak banyak, tapi bagi saya besar. Loh kenapa? Karena saya hidup pelayanan saudara, bukan kerja dan digaji orang, enggak. Jadi setiap berkat yang masuk, yang saya terima, saya harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya nggak mau buang begitu aja. Saya hadapin di hadapan Tuhan. Tuhan nih olinya palsu, aku ingin pulang. Dan saya berdoa Tuhan di dalam nama Yesus,
Saya nggak khawatir, saya nggak gelisah, tapi saya minta maaf sama Tuhan. Saya udah doa dulu juga. Sebelum mau ngapa-ngapain itu pasti doa. Mau servis lah, mau ke bengkel lah, mau kemana, pasti doa saya. Dan itu udah kebiasaan saya sama istri saya. Mau les piano setiap minggu padahal doa, Tuhan mau les piano, rapi Tuhan. Makanya saya berdoa supaya saudara itu semua aspek hidupmu kalau pengen disertai Tuhan, doa. Jangan enak-enak doang, nanti kena masalah baru doa waktu terlambat. Karena dalam pernyataan Tuhan, Amsal 1 ayat 33, Tuhan melindungi hidup. Dan saat saya kena masalah kayak gitu, tak hadapkan di depan Tuhan. Saya komplain ke sellernya, ini saya barangnya mau balikin. Wah, dia berbelit lah. Ya terserah lah kalau lu mau ngomong apa, nih mau bisa dipulangin, nggak bisa dipulangin ya terserah lu lah, saya bilang. Yang penting niat saya mau pulangin. Lu nggak mau balikin duit gue juga terserah lu. Yang penting saya udah berusaha gitu loh. Nggak mengabaikan berkat yang mungkin nggak seberapa lah bagimu, bagi saya penting buat saya. Dan saudara tahu, akhirnya dia setuju. Ya udah, pulangin. Ya udah tak pulangin. Dan itu saya nggak banyak ribet-ribetan lah. Pulangin. Barang belum nyampe, duit udah masuk lagi ke rekening saya. Barang belum nyampe ke orang itu. Di hari yang sama saya kirim. Sore kalau nggak salah jam 6-an, setengah 6. Saya kirim ke ekspedisi sore. Saya drop, saya kirim balik ke orang. 2 jam kalau nggak salah. Saya nggak pakai gosen, enggak. Kirimnya itu mungkin harus nyampainya tuh mungkin 1-2 hari. Di hari yang sama, duitnya bisa pulang. Saya juga bingung. Bisa. Kok bisa gitu maksudnya? Pakai aplikasi. Biasanya kan barang nyampe dulu. Baru dicek lah apa segala macam, duit baru ditransfer. Ini enggak, langsung ditransfer. Kalau hidupmu disertai Tuhan, masalahmu tuh dipegang Tuhan. Masalahmu dalam pimpinan Tuhan, semuanya tentram, tenang aja. Gak perlu kayak kebakaran jenggot. Pak, besok saya mati, Pak. Matilah, masuk surga. Pulang lebih enak. Daripada di hidup dunia ini banyak masalah. Gak ngerti lagi ngatasinnya, wah repot saudara. Ayat 14. Lalu ia berfirman, Yesus sendirilah hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kamu mau dibimbing siapa hari ini? Otakmu, uangmu, koneksimu, skillmu, atau Roh Kudus? Tergantung kamu. Karena di dalam perikop ini, ya kalau saudara punya Alkitab bisa buka. Perikopnya apa? Musa meminta penyertaan. Musa kenal Tuhan, tapi dia minta. Mintanya penyertaan, bukan berkat, bukan duit. Pak, hutang saya supaya lunas, Pak. Minta penyertaannya, bagaimana melunaskan hutang. Ayat 15 ini yang paling saya suka, firman ini. Ya saudara kalau punya Alkitab, baca sama-sama sama saya ya. Di ayat yang ke-15, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, ya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu nggak dia mau ke tanah Kanaan? Susu dan madu. Musa tahu nggak ada berkat yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang yang dipimpin Tuhan. Ya, dia tahu. Tapi orang Kristen gak cukup banyak tahu ternyata. Musa gak pilih susu dan madu. Dia pilih dibimbing sama Tuhan. Dia pilih minta penyertaan sama Yesus. Dia lebih pilih jalan sama Yesus ketimbang minta berkat. Orang Kristen sukanya berkat. Karena dia tahu, dia udah lihat mujizat yang besar. Saya gak perlu mujizat, saya perlu disertai Tuhan. Musa orang yang minderan, dia ikut Tuhan jadi percaya diri. Musa itu penakut. Sejak dia disertai Tuhan, dia jadi berani.
Musa, bukan fokusnya berkat. Tuhan, jangan tinggalin aku. Itu jauh lebih penting daripada sekedar berkat. Kalau kamu punya masalah, bukan berarti masalahmu gak perlu diberesin, tapi minta Tuhan sertai dalam masalah, supaya hidup kita ini menuju ketentraman. Kalau hidup saya kok kehilangan damai sejahtera, Pak. Walaupun saya kaya, tapi kok hidup saya bingung. Anak, cucu, suami, istri. Saya ngeliat orang kaya tuh banyak hidup dalam keadaan kacau. Saya kemarin ngobrol, ada orang konseling orang kaya datang. Yang Bapak ngomong tuh betul, Pak. Saya juga di lingkungan orang-orang kaya, tapi yang Bapak ngomong tuh betul. Kenapa, Pak? Saya bilang, iya, karena banyak orang kaya hidupnya tuh bingung, ketakutan, kurang bahagia. Punya uang padahal, tapi kurang bahagia. Kita yang miskin rasanya pengennya kaya, kita bisa hidup bahagia. Enggak akan bahagia juga. Kebahagiaanmu gak diukur oleh emas dan perak. Kebahagiaanmu kalau ada Tuhan di tengah-tengah hidup, di dalam rumahmu, di dalam kemahmu sendiri. Amin. Jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhan pengennya menyertai kamu. Jangan tolak itu. Kalau perlu kamu yang tarik Tuhan ke hidup. Saya ngeliat kayak begitu ya. Udah sering saudara, bukan sekali dua kali. Ya, ayat 16, ini upah orang yang disertai Tuhan. Makanya saya bilang berkat itu gampang. Saya hidup sampai hari ini gak tahulah dari mana, yang pasti saya tahu itu dari Tuhan. Mau manusianya mana saya gak mau peduli. Kenapa? Bukan gak peduli itu ada dalam arti kata cuek apa bukan. Ya saya tahu, saya doakan. Gak tahu ya udah, saya juga mendingin kalau gak usah tahu. Karena biar saya terus berharapnya sama Yesus, bukan manusia. Kamu pikir hidup kayak gini gampang? Susah. Saya juga harus akuin, susah. Saya berjalan begini bertahun-tahun. Lewatin tantangannya gak sedikit. Berat. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kalau kamu dapat kasih karunia Tuhan, walaupun kita buat dosa, kita gak langsung mati. Ya. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau kamu disertai Tuhan, hidupmu itu akan dibuat berbeda. Berkatmu dibuat berbeda. Kamu di kantor dibuat beda. Kamu di depan orang-orang, sekalipun sesama orang Kristen, tetap dibuat beda. Kamu akan lihat dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan tidak akan sama seperti orang hidupnya seperti orang dunia. Bahkan hidupnya membawa terang, bawa kemuliaan, bukan marah tambah marah, kecewa tambah kecewa. Apanya yang dibedakan kalau kayak begitu? Kamu akan hidup, orang lain bisa nilai hidupmu. Lu sejak ikut Yesus kok beda hidup lu. Wah, hidup ketakutan nih. Kok lu yang hidupnya kayaknya gak cukup punya banyak berkat, hidup santai-santai aja, tenang-tenang aja. Beda pasti. Kenapa? Yesus yang membuat kita beda. Kalau orang dunia takut, kamu takut, apanya yang beda? Mana penyertaan Tuhannya? Saya pernah ada seorang ya Kristen di kantor. Itu zaman itu corona. Di kantor itu orang China semua, rata-rata Kristen, penakut semuanya. Datang ke tempat kami, diajarin yang gelo-gelo. Yang gelonya itu soal iman, saudara, bukan soal yang dunia, bukan soal rohani. Sejak dia ikut kami, dia masuk ke kantor. Dalam tempo berapa bulan dia diajarin, saudara tahu bilang, oh lu beda ya, jadi lebih berani katanya. Dulu gue tahu lu penakut, mau pencet lift aja pakai tusuk gigi, saudara. Kenapa? Takut kena corona. Kalau saya mau tak pencetin semuanya. Serius, pencetin aja udah. Nanti mati gimana? Masuk surga. Tapi pencetin dulu. Ngapain sih takut amat sih? Apa kita segi? Sampai geleng-geleng kepala. Tapi sejak dia ikut kita ajarin, kita berbeda. Ciri kamu disertai Tuhan, ada orang nilai kamu yang positif. Jadi jangan nilai dirimu sendiri, orang lain yang nilai kita.
Saya sering bersaksi. Saya pernah ketemu beberapa teman-teman lama. Gue lihat kok lu hidup berbeda sekarang. Orang lain yang ngomong, bukan saya. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kesehatanmu dibuat berbeda. Takdir hidupmu orang yang lain ngalamin namanya mungkin kolaps lah, usaha mulai metong lah, usaha mulai pada drop, semua segala macam. Hidupmu di dalam Tuhan dibuat beda, berkatnya beda. Orang yang disetelah Tuhan gak akan sama seperti sekalipun Firaun mau coba ngikutin bangsa Israel di tengah-tengah laut, dia coba pengen jalan bareng-bareng seperti orang Israel. Tetap orang Israel lolos, dia dilibas laut, jebret, habis. Gak ada yang bisa samain Israel, gak ada. Begitu juga dengan berkatnya Tuhan, berbeda seperti berkat orang dunia. Amin saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ikut Tuhan tuh cuma soal berkat, no, beda. Tidak akan sama seperti orang dunia. Orang dunia kerja setengah mati, wah, buat dapetin berkat. Kita mah santai-santai aja kerjanya. Yang penting nyembah Tuhan. Yang penting disertai Tuhan. Pernah lihat orang-orang kayak gitu? Ini kerjanya biasa ya, berkatnya banyak. Ini jaminan Tuhan, ini janjinya Dia. Tadi kita ngomongin berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada beberapa poin yang saya kasih supaya saudara tahu bahwa perjanjian dengan Allahmu, Yesus Kristus Tuhan kita, itu masih terjadi sampai hari ini. Buka Malaki 3:18 ya, Malaki 3 ayat 18. Ya, ini bukan per bulan saudara, tenang ya, saya nggak minta duit saudara. Ini firman yang bagus. Ini firman di tahun 2020 jadi kekuatan buat saya. Yang saya berdoa supaya firman ini juga jadi kekuatan buat hidup saudara. Malaki 3 ayat 18 ya. Saudara jangan gemeteran buka Malaki ya. Wah, ini perpuluhan nih, gemeter nih. Saya nggak perpuluhan soalnya. Nggak usah takut. Ayo ya. Malaki 3 ayat 18. Dengar baik. Maka kamu akan melihat firman-Nya. Kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan tetap buat berbeda orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan yang tidak. Masalahnya gini, kalau kamu ngelihat orang dunia lebih enak pak, berkatnya lebih enak, lebih tenang dan sebagainya, kamu nggak masuk ke dalam kehidupannya. Nah, kamu harus pertahankan lebih percaya Tuhan daripada apa yang kamu lihat. Tadi saya dengar firman bagus sekali. Ya, iman tidak tergantung dengan apa yang kamu lihat. Iman tergantung dengan apa yang Tuhan bicarakan dalam roh. Orang benar gak lihat apa yang di kenyataan, dia lihat apa yang di atas. Mau diturunkan berkatnya yang seperti apa. Saya ngomong begini juga gak gampang buat hidup saya. Sampai hari ini aja lagi, Tuhan aku tetap percaya. Ada sesuatu yang saya juga lagi berdoa, Tuhan aku ini Tuhan pasti bisa. Dengan iman aku pasti taklukkan dunia Tuhan. Dengan iman Tuhan, apa yang aku gak lihat, apa yang aku gak bisa secara manusia, aku pasti bisa Tuhan dengan iman. Aku punya iman sih. Saya lagi berdoa tuh seperti itu. Ya, ingat, tidak ada yang bisa meniru orang percaya. Ya, kita kemarin tanggal 20 dengar bahwa Presiden Iran kecelakaan. Orang Israel nggak ngapa-ngapain. Nggak perlu dibalas. Pembalasan haknya Tuhan. Nggak ada yang bisa sentuh Israel. Tapi balik lagi, kita harus mengasihi semua bangsa. Ya, masalah yang memusuhi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi jangan berpihak dengan negara ini, nggak usah. Tetap kita harus mengasihi semua manusianya. Kalau misalnya yang jahat pak dengan Israel, urusan dia nanti dengan Tuhan. Karena dia adalah pembela bagi orang yang disertai. Bangsa Israel disertai sampai hari ini. Artinya orang yang terus mau punya ikatan dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dengan namanya perjanjian darahnya. Perjanjian percaya kamu dengan Tuhan. Maka kamu akan terus mengikat hidupmu. Disertai sampai selama-lamanya. Masalahnya kamu jangan keluar. Nyembah bentar, masuk ke perkemahan lagi. Ke zona nyaman. Tinggalin Tuhan. Sehingga kamu gak lihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup. Ya ingat ya, tadi saya ulangin. Firaun gak bisa ngikutin jejak Israel. Dan pada akhirnya semua bangsa seperti Kanaan, ya, Gibeon kalau gak salah, bukan Gideon ya, Gibeon, sampai
takut gentar dengan bangsa Israel. Balak sambil panggil Bilyam, kenapa? Gentar dengan Israel. Kutukin dulu tuh Israel, baru kita hantam. Gak bisa. Sekali diberkati tetap diberkati. Israel tuh mau dikutukin sama Bilyam, gak bisa dikutukin. Karena bangsa ini udah diberkati. Kamu udah diberkati. Jangan hidup pilih yang kutuk. Kutuk itu bukan soal Tuhan mengutuki. Cara hidup kita bisa namanya kena kutuk. Kalau hidup dalam dosa. Bagaimana namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bisa dilihat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis sampai hari ini. Ya, Bani Korah, saudara tahu, menentang, berontak terhadap Musa. Di zaman ini, kasih karunia itu ya terbilang gak seperti zaman kita. Kasih karunia tetap ada, tapi hanya orang-orang tertentu. Roh Kudus zaman itu udah ada, bukan gak ada. Jadi jangan berpikir perjanjian lama gak ada Roh Kudus. Kata siapa itu? Ngajaran aneh-aneh sekarang. Roh Kudus itu ada. Waktu Saul kepenuhan itu Roh Kudus. Waktu Daud bisa ngalahin Goliat itu siapa? Roh Kudus kerjaannya. Urapan Tuhan itu kerja. Orang yang disertai seperti Musa bisa dengar suara Tuhan dan siapa? Roh Kudus. Makanya tadi kita baca dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Yesus bertemu dengan Musa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tetap ada di segala perjanjian. Nah, kalau kamu hidupi dengan baik dan benar, Bani Korah tidak dapat kasih karunia. Ya mungkin zaman itu kasih karunia itu hanya orang-orang tertentu seperti zaman dulu. Roh Kudus turun hanya orang-orang tertentu yang dipilih saja. Zaman sekarang, selama kamu percaya, Roh Kudus akan turun. Selama kamu percaya, kasih karunia akan turun dalam hidup. Bani Korah enggak. Dia berontak, mati ditelan bumi, belak ya. Buat dosa dikit mati, kasih karunia aja mati. Tapi Musa, orang berpikir zaman dulu nggak ada kasih karunia. Kata siapa? Zaman itu tetap ada. Kita kembali lagi dalam Keluaran 33 ayat yang ke-12. Jadi orang yang disertai Tuhan, kasih karunia enggak hilang. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman. Ya, Yesus mengenal nama Musa dan juga Musa mendapat kasih karunia di hadapan Yesus. Enggak semuanya dapat, tapi Musa dapat. Kalau kamu minta penyertaan, saya percaya bukan hanya penyertaannya, bukan soal namanya Tuhan hadir di tengah-tengah. Bahkan kasihnya dia akan limpahkan dalam hidup. Bahkan setiap berkat yang kamu butuhkan, kamu gak ngomong pun Tuhan akan lepaskan buat hidup. Kenapa? Orang yang disertai dibuat berbeda pasti. Amin saudara. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Jangan pilih tinggalkan Tuhan. Nah itu bahaya buat jiwa kita. Ya tadi ada beberapa yang saya sebutkan tentang setan ini, iblis ini, iblis ini, iblis ini. Malam hari ini kamu berdoa dengan sederhana aja, Tuhan akhirkan hidup. Lepaskan pikiran, ikatan, kuasa apapun Tuhan, supaya aku hidup dalam perkenanan Tuhan. Yuk kita berdoa saudara. Kita tutup firman-Nya. Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Seperti Musa meminta penyertaan Tuhan, kami minta penyertaan Bapa di dalam tangan, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saudara bisa tutup mata dan kita berdoa ya. Kita hormati beliau sebagai Allah kita. Tuhan kami minta urapan-Mu rana mata karabashi karabayaraba. Biarlah Bapa setiap roh dendam, kemarahan, iri hati, roh perzinahan, percabulan, baik juga kemalasan Bapa, baik juga kesombongan, kedengkian, setiap Bapa roh mamon ya Roh Kudus, biarlah keluar Bapa dari hidup kami. Biarlah tidak ada berhala Bapa selain nama Yesus di dalam kehidupan kami. Rana mata karab. Kami minta penyertaan-Mu Roh Kudus. Biar tidak ada kuasa gelap Bapa, apapun Bapa yang hidup di dalam hidup anak-anak-Mu. Biarlah setiap mereka menyadari ya rata karabashi karapata karapaya. Ras hati membuat kami tidak melihat mujizat Tuhan. Biarlah malam hari ini kami minta Bapa hati kami dilembutkan sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Bahwa kasih-Mu memimpin, membimbing, menuntun kami
Bahkan Engkau sertai ya Bapa, dan bahkan Engkau membuat sesuatu yang ajaib, yaitu berbeda, tidak sama seperti kebanyakan manusia ya Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan kami dibuat Bapa dalam keajaiban-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Bapa, kami minta Bapa setiap kuasa-Mu mengalir rapat takarapa sikarapa ya Bapa. Kami lepaskan berkat-Mu ya Roh Kudus dan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang Bapa anak-Mu terima ya Roh Kudus, biarlah mentahirkannya dan hidup Bapa dalam penyertaan. Sehingga Bapa apapun pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang memberkatinya sehingga dia hidup Bapa dalam kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Buat kami tetap rendah hati ya Tuhan, buat kami terus belajar akan firman-Mu, sehingga kami Bapa hidup dalam setiap Bapa kemurahan dan anugerah-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau datang Bapa yang kedua kali, kami boleh terangkat ya Tuhan. Ingatlah akan kami manusia yang berdosa, sehingga Bapa di saat kami terus Bapa melayani Engkau dan mengingat pribadi-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami Bapa di saat Kau datang yang kedua kali kami boleh terangkat bersama-sama. Terima kasih Bapa, aku mintakan juga Bapa berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan. Biarlah tidak ada kemandulan, biarlah ada tuaian Bapa, baik juga ada penyertaan perlindungan-Mu turun seperti Engkau menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Bapa, kami percayakan perjanjian-Mu masih hidup sampai hari ini, dan biarlah perjanjian ini digenapi atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dan demi anugerah-Mu. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, selesai firman-Nya, besok izin Tuhan ya